pada Kamis KP kemarin aku itu bahas mengenai materi uji normalitas data, uji outlier data, uji normalitas residual data, uji outlier residual data, simple regression, analisa korelasi, dan analisa determinasi. Di sini aku membahas pertama dulu uji normalitas data, di mana uji normalitas data itu diperlukan untuk menguji apakah data-data yang telah kita kumpulkan itu terdistribusi normal. Nah, data-data yang terdistribusi normal itu memiliki nilai yang memusat gitu di nilai rata-ratanya. Kalian kalau tahu kalian kalau masih ingat kemencengan, yang menceng kanan menceng kiri sama yang tegak lurus segitiganya, kurvanya tegak, terus itu ada garisnya di tengah-tengah. Nah, itu artinya datanya itu normal gitu, dimana mean sama dengan median sama dengan modus. Nah, kayak gitu, itu artinya datanya normal. Atau kalau misalnya bukan berarti harus sama dengan juga, tapi kalau datanya itu mendekati atau di antara, maaf ini kurva aku jelek, di antara sini kejauhan itu ya, sini itu artinya datanya terdistribusi normal. Uji normalitas data itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Kita melakukan analisa plotting, terus kan di sini kemarin kita udah belajar kemencengan dan keruncingan. Sekarang kita mau dengan analisa uji Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini kita buka kita buka file namanya descriptive SAF seperti biasa. File open data, terus descriptive SAF, terus kalian pilih type-nya apa. Kalau udah, kita mau ngelakuin analyze, terus kita ke descriptive statistik, klik explore. Di sini kalau di modulnya di situ diminta itu bahwa yang mau dicek atau data kita ternyata itu adalah gaji dan usia, juga pengalaman kerja yang mau kita uji apakah dia itu normal datanya apa enggak. Lalu ketiga variabel ini kita masukin ke dependent list aja, lalu kita klik plots. Nah, itu kita centang normality plots with test, kita continue, di okein aja. Terus kita lihat outputnya, ada namanya tabelnya itu adalah test of normality. Kita lihat yang Kolmogorov Smirnov, kita lihat nilai signifikansinya. Di sini gaji karyawan itu 0,76, usia itu 0,01, pengalaman kerja itu 0,02. Kita buka PPT-nya, dimana di sini teman-teman harus juga bikin hipotesis dimana HO itu adalah berdistribusi normal dan HA itu adalah tidak berdistribusi normal. Nah, penulisannya itu misalnya data gaji karyawan itu berdistribusi normal untuk HO, dan HA itu adalah data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat nilai signifikansinya. Nah, gaji karyawan ini nilai signifikansinya adalah 0,076. Karena nilai dia adalah di atas 0,05 alfa 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak atau data gaji karyawan berdistribusi normal. Nah, usia kan 0,01 dan pengalaman kerja 0,02, dia itu kan di bawah alfa ya nilainya. Karena nilainya di bawah alfa, maka HA tidak dapat tolak atau data usia atau data pengalaman kerja itu tidak berdistribusi normal. Ini kalian bikin hipotesisnya satu-satu ya, atau masing-masing variabelnya. Nah, aku mau mention juga apabila nanti nilai signifikansi di test of normality kalian itu adalah nilai alfa, nilai signifikannya adalah 0,05,
atau sama dengan alfa, maka itu datanya terdistribusi normal. Karena di sini lambangnya adalah lebih besar atau sama dengan alfa 0,5, maka datanya berdistribusi normal. Lalu kita mau ke outlier data. Nah, data outlier ini digunakan untuk memaksa, sebenarnya bahasanya tuh kayak untuk memaksa data yang telah kita uji normal tadi itu, yang tidak terdistribusi normal ini, kita lakukan outlier data untuk bisa menjadi data yang tadinya tidak normal itu kita normalin gitu. Nah, caranya itu ada 3, itu menambah data, mentransformasi, sama mengurangi. Biasanya itu menambah sama mengurangi. Ketika mengurangi tapi mau ditambah lagi karena harus sampelnya itu sesuai, misalnya nih data kalian itu sampel 75, harusnya 75, karena itu datanya outlier harus dikurang 3, maka kan kurang 3 lagi nih untuk mencapai 75, karena baru 72 kan. Kalian harus nambah data lagi, yang mana itu kerja 2 kali bahkan 3 kali untuk uji normalitas kayak gitu. Nah, transformasi data ini tuh nggak dianjurin gara-gara nanti kalian itu menganalisanya atau nanti mengartikan itu kesulitan, karena susah aja gitu, sampelnya sulit untuk ditransformasikan. Nah, di sini kita langsung praktek aja. Kita masih pakai file yang sama, dimana kita seperti biasa langsung analyze, terus ke deskriptif statistik, lalu kita pencet deskriptif. Nah, di sini karena tadi adalah signifikansi dari usia sama pengalaman kerja itu di bawah 0,5, maka dia kan datanya nggak normal tuh ya. Nah, kita mau uji outlier, dimana gimana caranya si usia sama pengalaman kerja ini tuh normal gitu. Nah, terus kita centang nih save standardized values as variable, terus kita klik OK. Itu outputnya nanti abaikan aja, nanti kita langsung lihat ke inputnya di data view, lalu ada variabel baru yaitu usia sama pengalaman kerja. Nah, untuk mengetahui gimana caranya ini data dikurangin apa enggak atau ditambah apa enggak, itu kita lihat ada kriterianya di sini. Nah, di sini itu ada 3 kriterianya, di atas 3 atau di bawah min 3, di atas 2,56 atau di bawah min 2,56, sama di atas 1,96 atau di bawah min 1,96. Ini itu pilih salah satu. Nah, gimana caranya kalian pilih itu nanti tergantung ketentuan dan gimana kalian diskusi sama dosen pembimbing atau dosen pembimbing kalian nanti kayak gitu. Nanti kalian bakal paham ketika kalian skripsian kayak gitu. Jadi untuk saat ini kasusnya itu kita pakai kriteria 1,96. Nah, pada contoh ini udah dikasih tahu nih, responden 22 sama responden 39 dan 62 ini adalah datanya outlier. Bener nggak itu responden tersebut adalah datanya outlier? Mari kita lihat. Nih, kita lihat di sini. Nah, tadi kan kita pakai kriteria 1,96 ya. Nah, ternyata nih di pengalaman itu nilainya itu 2,763. 6838. Nah, sedangkan kan kita pakai kriteria 1,96. Di atas 1,96 itu adalah datanya outlier. Nah, walaupun usia di sini itu datanya nggak outlier, tapi karena sampel itu adalah satu kesatuan, karena kan satu orang yang sama itu variabelnya si usia sama pengalaman, jadi harus dihapus satu sampel. Jadi nggak bisa cuman pengalaman doang, di usianya dipertahankan gitu, nggak bisa. Jadi harus dihapus semuanya. Terus kita lihat ke
responden 39. Responden 39 dua-duanya itu outlier. Dia usia itu minus di bawah 1,96 dan di atas 1,96. Ini kita buang aja. Ini kita buang. Sama 62 ya. 62. Di sini dia pengalaman itu outlier karena walaupun usia di sini itu nilainya enggak outlier, tapi karena satu responden sama jadi harus dibuang. Nah ternyata kan sampel kita ada 75 nih, karena kita buang 3 sisa kan 72. Nah 72 ini kita uji dulu normalitasnya, apakah udah normal atau belum. Nah setelah udah normal ternyata kalian itu diwajibkan 75 sampel karena setelah perhitungan kalian di penelitian. Jadi ntar perhitungan sampel dari penelitian itu ada caranya guys, aku juga belum mengerti banget. Nah ternyata itu harus 75 tuh, berarti kalian kan harus nambah 3 data ya. Nambah 3 data ini kalian masukin datanya baru, terus kalian lagi uji normalnya, kayak gitu. Emang semua itu ribet di pengujian olah data gitu. Jadi emang kalau ketika skripsian itu olah data itu emang yang paling lambat.